cuma 5. Melanggar rukun Islam. Salah satu rukun Islam itu sholat 5 waktu. Ada ajaran di Bogor, ya, Gerakan Fajar Nusantara, katanya ini masih periode Mekah, tidak wajib sholat. Nah, yang begitu-begitu, itu yang sesat. Kalau mazhab-mazhab yang 4 ini sama sekali sesat. Justru yang 4 inilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu sesat, tidak benar ya, tidak benar. Yang benar 4 mazhab ini sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang sesat atau melenceng itu yang melanggar rukun iman, melanggar rukun Islam, itu baru sesat. Itu secara sederhana, Rizwan. Baik Pak, terima kasih. Di sini kelompok kami ingin mengajukan 5 pertanyaan Pak. Ya silakan. Pertanyaan kedua, baru-baru ini kita mendapati berita yang sedang viral. Seorang Gus, dan dari pengakuannya beliau adalah dari organisasi NU. Dari salah satu ceramah beliau yang mengatakan iman NU lebih kuat daripada iman Muhammadiyah yang membahas perihal rokok Pak. Bagaimana pendapat Bapak dari argumen dai tersebut yang mengatakan bahwa iman NU lebih kuat daripada iman Muhammadiyah? Baik, kawan-kawan, saya tidak tahu siapa Gus yang Anda maksud. Tinggal lagi begini, NU dan Muhammadiyah itu organisasi Islam yang berdiri di Indonesia dan dua-duanya itu ahli sunnah wal jamaah. Bedanya, kalau NU itu mazhab syafi'inya kuat sekali. Kalau Muhammadiyah, dia menganut mazhab, 4-4-nya dipakai. Dan itu tidak masalah. Nah, kalau misalnya ada Gus yang berceramah seperti itu, ya kalau tanggapan saya pribadi itu, ya kita tidak perlu kita opini saja. Karena yang begitu, bisa menimbulkan permusuhan gitu ya. Bisa menimbulkan permusuhan. Masih banyak Gus, ingat loh, di NU itu kalau menurut data sekitar 50% orang Indonesia itu NU. Artinya sekitar 100 juta lebih orang Indonesia itu NU. Masih banyak ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, baik pun di Muhammadiyah, yang luar biasa keilmuannya, yang hebat, alim-alim. Jadi kenapa kita harus mengopeni yang memantik permusuhan, sementara yang banyak, yang hebat-hebat banyak, ada Gus Baha, ada Idrus Ramli, Kiai, ada Ustadz Abdul Wahab, ada Gus Ahab, ada Profesor Dr. Ahmad Zahra. Itu semua orang-orang hebat. Ada Menteri Agama kita, Nasaruddin Umar. Jadi kalau pribadi saya, kalau itu pertanyaannya, tidak perlu kita opini, kita cari saja yang menyatukan daripada yang memisah-misah. Gitu ya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Salah satu dari anggota kami pernah menemui suatu oknum dari organisasi Islam yang mengatakan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah Pak. Pada saat pengajian mereka melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh ahlu sunnah, seperti minum minuman keras, lalu minum minuman keras, berjoget, dan menambahkan kalimat yang tidak pantas dan mereka sebut itu sholawat. Dan itu semua dilakukan pada saat pengajian. Gimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Teman-teman, tahun 2018 di church-nya tahu church-nya di mana? Ridwan? Kurang tahu Pak. Tahu. Church-nya itu di Rusia. Ada 3 provinsi di Rusia itu, walaupun Rusia itu mayoritas Kristen, tapi ada 3 provinsi di church di Rusia itu yang mayoritas Muslim. Termasuk yang kalau Anda kagumi itu si Habib Nurmagomedov yang banyak dikagumi anak muda, petinju yang menang itu. Oh ya, tahu Pak, tahu. Dari Dagestan. Dagestan itu daerah Muslim ya di Rusia. 3 provinsi di Rusia mayoritas Muslim.
Salah satu provinsi itu ada namanya Chechnya. Di Chechnya itu berkumpul ulama tahun 2018, ulama internasional sedunia. Ulama sedunia. Ulama yang kalibernya itu yang level apa ya? Kelas atas ya, bukan model-model awak. Ini enggak masuklah. Nah, model-model Habib Umar, model-model Syekh Ahmad Thayyib. Yang model-model begitu berkumpul di church-nya. Lalu apa yang mereka bicarakan? Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Tiga kriterianya. Ini penting ini. Jadi yang disebut Ahli Sunnah wal Jamaah itu mengikut akidah Asy'ari, Maturidi, dan Ahlu Hadis. Saya ulangi. Yang disebut Ahli Sunnah wal Jamaah itu kalau dalam ilmu Tauhid, ini keputusan mereka ini, bukan keputusan Ustadz Abal-Abal ini. Mengikut Asy'ari, Maturidi, dan Athariyah. Athariyah itu ahli hadis. Kriteria kedua, mengikut 4 mazhab fikih yang ini kita bahas ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang ketiga, tasawufnya itu tasawuf Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatasnamakan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dia seperti yang Anda ceritakan misalnya minuman keras, itu sudah melanggar hukum Allah. Sudah pasti bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tentu memegang syariat. Tentu berpaham kepada fikih yang 4. Mana pula ada 4 mazhab yang menghalalkan khamar. Itu saja sudah salah. Mana ada 4 mazhab menghalalkan. Jadi kalau misalnya pengajiannya diisi minuman keras seperti itu, sudah pasti. Itu namanya ibarat lagu tahun 80-an. Lupa pula saya lagunya. Intinya begini, Rizwan. Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Madu merek racun. Itu. Madu merek racun. Madu mereknya di botolnya itu madu, isinya racun. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah hanya pengakuan tanpa legitimasi yang benar begitu. Saya kira itu cara apanya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mazhab Syafi'i memiliki beberapa organisasi di dalamnya, termasuk NU dan Salafi. Dan keduanya adalah Ahlus Sunnah. Organisasi NU banyak mengadakan acara-acara besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Yasinan, Tahlilan, dan lain-lain. Sedangkan Salafi tidak mengadakan hal-hal demikian dikarenakan Salafi berpendapat Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal yang demikian. Menurut Bapak, apakah yang menjadi perbedaan di antara kedua organisasi tersebut? Oke, terima kasih. Saya luruskan dulu pertanyaannya bahwa NU betul Syafi'i, tapi Salafi bukan Syafi'i, Reza. Ya, Salafi itu bukan Syafi'i. Mereka itu mazhabnya dominannya Hambali. Mazhab Hambali. Saya kasih gambaran. Syafi'i itu mayoritas Asia Tenggara. Hanafi 30% orang Islam di dunia ini dari 2 miliar, Reza. 2 miliar sekarang orang Islam di dunia, 2 miliar. Agama nomor 2 terbanyak di dunia, kita nomor 2. Nomor 1 masih Kristen, 2,5. 2 miliar umat Islam, 30% itu mazhabnya Hanafi. Mazhab paling besar di dunia itu Hanafi. Tempatnya di mana, Pak, dominannya? Tempatnya di IPB. Bukan Institut Pertanian Bogor ya. Tapi India, Pakistan, Bangladesh. Itu mazhabnya Hanafi. Maliki itu dominannya di Afrika Utara, terutama daerah Maroko dan sekitarnya. Syafi'i itu di daerah Mesir, Suriah, Yaman, dan Indonesia. Sementara Hambali, satu-satunya mazhab resmi, Hambali yang menganut mazhab resmi itu adalah
Arab Saudi. Pertanyaannya begini, 90% umat Islam di dunia ini, termasuk Syafi'i, termasuk Hanafi, termasuk Maliki, itu memperingati ulang tahun Nabi dan tidak menganggap itu sesat. Lalu ada kelompok Salafi yang menganggap itu tidak benar karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan dulu kita menurut dalil dulu. Menurut logika saja. Kalau misalnya orang mengatakan itu benar, ini mengatakan tidak benar, tapi semuanya punya dalil, semuanya punya argumentasi masing-masing, ya jelas namanya khilafiyah. Khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Perbedaan pendapat. Bolehkah berbeda pendapat? Boleh. Sedangkan saya dengan abang saya, kami 5 bersaudara, saya waktu kecil pergi ke pasar mau beli baju lebaran. Saya maunya baju kuning, dia maunya baju hitam. Abang nomor 2 maunya baju putih. Boleh tidak itu? Ya boleh. Nah, begitulah kita memandang itu, Reza. Jadi ketika kita ada orang yang memperingati ulang tahun Nabi, peringatan Hari Besar Islam, dan mereka punya dalil, dan mereka punya argumen, hormati pendapat itu. Saya tak setuju dengan Bapak, dengan itu Pak. Saya tak setuju memperingati. Tidak apa-apa. Yang mereka yang memperingati itu, mereka juga menghormati pendapat Anda. Kalau begitu adem enggak kira-kira? Adem, Pak. Adem enggak kira-kira, Rizwan? Adem, Pak. Adem ya? Iya. Berantem enggak kita umat Islam masalah gitu lagi? Tidak, Pak. Pasti tidak. Tidak, Pak. Enggak kan? Enggak masalah. Tidak, Pak. Oh, saya memperingati hijrah Nabi, boleh. Saya tidak, enggak apa-apa. Tapi sholat Jumat wajib. Itu harus. Artinya, kita kembali ke konsep yang disebut oleh Hasan al-Banna, kita bersepakat dan bersemangat hal-hal yang kita setujui, dan kita hormati hal-hal yang berbeda di antara kita. Itulah yang mendewasakan umat Islam. Itu jawabannya. Oke, Pak. Rizwan. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Bagaimana Bapak menanggapi di lingkungan kita sering dijumpai suatu oknum dari suatu mazhab mengatakan mazhab lain soalim karena penampilan dan pakaiannya. Contohnya memakai celana di atas mata kaki, berjenggot, dan lain-lain, Pak. Mengapa hal itu bisa terjadi sedangkan bahwa orang yang dihina itu berpenampilan sesuai ketentuan Islam, Pak? Oh begitu. Baik. Kawan-kawan, sebenarnya fanatik itu karena satu. Ini penyebabnya satu. Dan ini penyebab utama pasti. Namanya beobo deodo datang ha. Apa itu? Bodoh, Pak. Beobo deodo datang ha. Bodoh. Bin teoto el-olo datang el. Tolol. Bin B-A-A-B-A-H-L-U-L. Bahlul. Bin S-O-N-T-O-L-O-Y. Sontoloyo. P-I-N. Bin. Apa bahasa Jambinya itu? Saya bukan orang Jambi ya. Lolo. Itu dia. Kenapa Bapak nih bahasanya kasar? Nggak sengaja saya bikin begitu tuh. Begini, Islam ini sudah 1400 tahun lebih. Setiap tahun, setiap 100 tahun ada terus mujaddidnya. Itu hadis Nabi, ada terus tukang reformasinya. Reformasi ke arah yang lebih baik. Kitab-kitabnya banyak, buku-bukunya banyak. Islam ini sangat luas. Mazhab yang 4 itu kalau kita bahas, habis umur kita membahas semua kitab-kitabnya. Artinya apa? Islam ini kaya dengan ilmu pengetahuan. Orang kalau tinggi ilmu pengetahuannya, satu karakternya, tidak mudah menyalahkan orang. Nampak orang bejenggot. Kalau orang yang tak paham, dicacinya, dibilangnya kambing. Ini orang bodoh, yang bilang orang dia
yang dia yang bilang orang berjenggot itu kambing, bodoh itu. Kenapa? Mencaci maki sunnah Nabi. Tapi dibalik juga Reza, orang yang berjenggot nih, dibilangnya yang tak berjenggot nih bodoh pula. Dibilangnya pula tidak berjenggot orang yang berjenggot. Kalau tadi bodoh orang yang misalnya ada orang berjenggot, tidak berjenggot, ya dibilangnya yang berjenggot bodoh. Ini orang tolol yang bilang ini bodoh. Dia tidak menghormati sunnah Nabi. Ini pun yang berjenggot nih jangan dibilangnya yang tidak berjenggot tuh bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menghormati pendapat bahwa jenggot di pendapat mazhab lain tidak sunnah. Tidak wajib gitu. Tidak wajib itu maksud saya. Nah, jenggot 4 mazhab tuh cuma mazhab Hambali yang mewajibkan jenggot. Nah, kalau orang tidak melakukan sunnah, hal-hal yang sunat boleh tidak? Boleh. Habis sholat zuhur di Masjid Unja itu, habis sholat zuhur ada orang yang sholat sunnah ba'diyah habis itu. Boleh, bagus. Ada pula orang tak menjalankan sholat sunnah. Bagi dia, apa kita bilang dia? Bodoh nih orang. Enggak. Apa itu artinya? Inilah penghormatan itu. Sama dengan yang viral-viral nih Reza, musik. Musik itu bagi sebagian ulama haram, bagi sebagian ulama tidak, tergantung musiknya. Bagi yang berpendapat haram, silahkan saja, nggak usah dengar musik, kan beres urusan. Bagi yang berpendapat tidak haram, ya silahkan bermusik. Nah, tapi musiknya ya ada kriterianya juga gitu. Artinya apa? Jangan kita mudah menghakimi orang lain. Si Reza baru 2 hari yang lalu dia taubat. Sudah dibilangnya semua ustadz di Jambi ini bodoh. Itu yang tak boleh. Atau siapa yang saya contohkan ini? Si Alia Wulandari baru seminggu dia hijrah. Panjang jilbabnya, besar jilbabnya. Baru seminggu yang lalu dia hijrah itu sudah dibodoh-bodohkannya ulama sekota Jambi. Ulama sekota Jambi ada yang 20 tahun belajar di Timur Tengah sama syekh-syekh yang hebat-hebat di sana. Dia baru seminggu yang lalu. Apa namanya ini? Ya kembali lagi Deodo datang bodoh. Kalau ada yang seperti itu bagaimana sikap kita, Pak? Ya, amalkanlah surah Al-Furqan itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita berhadapan dengan orang yang jahil, tidak perlu diopeni, cukup diingatkan saja. Saya kira itu secara sederhana, ya.